Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Saputri dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 4 dari STK Bina Bangsa Gassempena Banda Aceh. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Profesi Pendidikan yang dibimbing oleh Bapak Tengku Mahmud MPD. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kode etik profesi keguruan. Yang pertama, pengertian kode etik. Yang kedua, tujuan kode etik. Yang ketiga, penetapan kode etik. Yang keempat, saksi pelanggaran kode etik. Yang kelima, kode etik guru Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang poin yang pertama, yaitu pengertian kode etik. Seringkali kita mendengar tentang istilah kode etik, akan tetapi terkadang masih belum kita ketahui arti kode etik itu yang sesungguhnya. Kode etik merupakan suatu sistem norma, nilai, serta aturan profesional secara tertulis yang dengan tegas menyatakan hal baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik bagi profesional. Secara singkat, pengertian kode etik adalah suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan. Kode etik berhubungan dengan perilaku seseorang. Poin yang kedua, yaitu tujuan kode etik. Tujuan dari kode etik sebenarnya telah terintegrasi dalam pengertian kode etik itu sendiri, yaitu mengatur secara hukum sikap dan pelaksanaan profesi seseorang. Namun, untuk lebih jelasnya akan diperinci satu persatu sebagai berikut. Yang pertama, profesional dan memberikan pelayanan kepada pengguna jasa atau nasabah. Yang kedua, berperan sebagai pelindung terhadap adanya tindakan pelanggaran keprofesian. Yang ketiga, menjunjung tinggi martabat profesi. Yang keempat, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang kelima, bermanfaat bagi pengabdian para anggota profesi. Yang keenam, berguna dalam upaya meningkatkan mutu profesi. Yang ketujuh, berguna dalam upaya meningkatkan mutu organisasi profesi. Kedelapan, mampu meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. 9. Mampu mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. 10. Menentukan standar baku profesi sendiri. Poin yang ketiga, penetapan kode etik. Secara mendasar, penetapan kode etik suatu profesi dilakukan oleh sebuah organisasi tertinggi yang menaungi bidang profesi tertentu. Penetapan kode etik ini tidak boleh dilakukan oleh perorangan. Artinya, penetapan kode etik hanya dapat diakui ketika diputuskan dalam musyawarah atau rapat bersama yang melibatkan anggota dari struktur organisasi terkait berdasarkan bidang masing-masing. Kode etik ini dapat berubah dan direvisi melalui keputusan mufakat dalam rapat musyawarah bersama sebuah organisasi. Setiap penetapan kode etik tidak boleh diganggu-gugat oleh pihak manapun, bahkan pemerintah sekalipun. Setiap perubahan dan prosedur pemberlakuannya mutlak atas monitoring organisasi. Poin yang keempat, sanksi pelanggaran kode etik. Dalam implementasi kode etik, di setiap jenis profesi ada saja pelanggaran yang terjadi. Untuk setiap pelanggaran tersebut, ada sanksi yang diberikan. Secara umum,
ada 2 jenis sanksi yang mungkin diberikan kepada pelanggar kode etik profesi. Yang pertama, jika kode etik yang dilanggar masih dalam pelanggaran moral, maka sanksi yang diberikan adalah sanksi moral berupa celaan atau pengucilan dari kelompok atau pihak-pihak terkait. Kedua, jika kode etik yang dilanggar telah melewati batas norma moral dan sosial, maka sanksi yang mungkin diberikan adalah sanksi hukum. Yang lebih parah, jika benar-benar terbukti, sanksi akhirnya adalah hukuman penjara atau dikeluarkan secara tidak hormat dari institusinya. Poin yang kelima, kode etik guru Indonesia. Kode etik guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dalam dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Kode etik Indonesia merupakan pedoman sikap dan perilaku bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disco loco, loco.